Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdahu wassalatu wassalamu ala mala nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Para pemirsa dimanapun Anda berada, saya mengucapkan terima kasih kepada siapapun yang telah menonton video ini. Saya Dina malam kesempatan siang ini insya Allah saya akan membahas tentang masalah rahasia-rahasia mimpi. Karena rahasia mimpi ini banyak orang yang selama ini selalu bermimpi, masih dalam selalu bertanya-tanya, aku mimpi inilah, aku mimpi itulah. Banyak yang selalu mimpi karena yang selalu banyak ditanyakan kepada siapapun, mungkin saya pernah mimpi ini, mimpi itu. Nah, saya insya Allah sedikit di malam siang ini akan membahas tentang masalah rahasia-rahasia mimpi. Karena mimpi itu tiada lain, selama ini kita setiap tidur kita selalu mimpi. Kadang-kadang ada yang mimpi bagus, ada yang mimpi jelek, ada yang mimpi yang selama ini ketemu sama dari golongan-golongan hewan atau bangsa hewan-hewan yang selama ini kita tak terasa dan tidak terbuka. Banyak terkuncinya di dalam tentang masalah mimpi. Istilah bahasa Jawa yang katakan peririmbuan itu adalah masih dalam keadaan syariat. Kita tidak boleh menyalahkan, tapi itu memang secara tabir. Nah, insya Allah saya di siang ini akan membuka tentang masalah rahasia mimpi. Apalagi kalau kita di dalam kitab Bukhari, man ra'a fil manami faqad ra'ani fil yaqdati li anna syaitana la yatamassalu bi wa biman tabi'ati. Malah ada yang mengatakan siapapun yang telah memimpi dengan ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dalam hadis itu benar-benar aku, dikarenakan setan itu tidak bisa menyerupai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis dalam kitab Bukhari Muslim. Ini kita sedikit di dalam tubuh kita ada yang selalu bisa ke waktu tidur. Cuman mimpi saya akan dibuka dulu. Mimpi bermacam-macam mimpi. Ada yang namakan mimpi afaki atau yang mimpi angpus. Mimpi afaki itu adalah mimpi, ada yang mimpi terpuji, ada juga yang mimpi tercela. Di antara mimpi yang terpuji yang bagaimana, mimpi yang tercela bagaimana. Nah, di sini akan menjelaskan tentang masalah mimpi afaki. Mimpi afaki itu tiada lain kita yang selama itu mimpi terpuji. Kalau mimpi terpuji berarti manusia itu yang selalu tercela. Yang terpuji yang selalu ada dalam tubuh. Kita bisa mungkin ketemu dengan kesenangan ayolah. Kesenangan kita apa? Ya, di antaranya kesenangan melaksanakan sholat, atau melaksanakan sedekah, atau melaksanakan ibadah haji, atau yang selama ini bisa berbuat baik. Di antaranya selalu apapun yang terbaik secara fisik, memang secara fisik yang kita lakukan, memang secara fisik ini bagus. Salah satu itu mimpi terpuji. Nah, baru terpuji itu adalah secara syariat. Kalau terpuji itu secara syariat, itu memang karena
bisa orang yang terpuji secara syariat, ya orang yang melihat, oh ini bagus, melakukan ngaji, bagus, melakukan haji bagus, melakukan sodakoh bagus, atau misal memberi makan kepada orang tua, memberi tersantunan terhadap anak yatim, bagus. Banyak yang kebagusan di situ adalah secara mimpi terpuji secara syariat. Nah, kita misalkan kita merasakan mimpi melakukan kita malam waktu tahajud, itu mimpi bagus. Melakukan misalnya saya ini melaksanakan sholat duha atau yang lainnya, itu mimpi bagus. Bagus secara syariatnya, insya Allah. Itu terpuji karena kita selalu melakukan amal soleh. Jangan heran, jangan kaget bila mana kita melakukan secara terpuji memang itu bagus, jasmani kita melakukan seperti itu. Jasmani kita melakukan sholat, jasmani kita melakukan sholat, bagus itu. Nah, kalau di sisi Allah yang bagaimana? Nih, kalau di sisi Allah melakukan orang yang terpuji atau nah ini secara rohaniah. Nah, secara rohaniah kita berarti keinginan untuk melakukan sholat, keinginan untuk melakukan ibadah. Di dalam hati pasti membisikkan keinginan melakukan ibadah. Nah, sebenarnya kalau masih dalam babakan syariat, bagus. Tapi jangan heran, jangan kaget kalau kita masuk dalam babakan rohaniah kita melakukan mimpi seperti itu tercela atau misalkan ya itu nggak apa-apa, jangan kaget, jangan heran, karena kitanya mungkin belum diberi paham oleh Allah tentang masalah rohaniah. Secara jasmani itu sudah bagus. Ntar bisa ketahuan secara mimpi apaki atau mimpi yang sebenarnya bagaimana itu. Nah kalau sebenarnya yang bagaimana itu cuma itu dorongan dari kalbu kita. Nafsu kita pengen sholat, nafsu kita pengen itu. Salah satu nafsu mutmainah yang mendorong untuk jasmani. Insya Allah itu mimpi bagus. Atau yang berpikir orang melakukan pengen surga. Pengen surga. Dengan pengen surga ini, kenapa? Karena pengen untuk kesenangan, baru kesenangan dulu. Kita merasakan bila mana orang melakukan kita sholat, terus orang memuji kepada kita, alhamdulillah ini atau misalkan akang atau ibu atau mami masih sering melakukan sholat, itu kan agak sedang di situ. Nggak cuma di situ masih babakan nafsu, masih babakan syariat. Gak apa-apa bila mana yang selalu merasakan tentang masalah mimpinya mimpi seperti itu. Nah, ada juga mimpi yang namakan mimpi tercela. Mimpi tercela, insya Allah saya akan bahas kesananya. Mimpi tercela itu bagaimana? Mimpi tercela itu semacam mimpi kita ketemu dengan makhluk-makhluk. Nah, dengan makhluk atau misalkan dengan setan, dengan iblis gitu, ketemu wajahnya seperti ini, atau ketemu dengan genderuwo, atau ketemu dengan makhluk-makhluk yang menyeramkan. Nah itu. Atau ketemu dengan hewan-hewan di dunia ini yang namakan hewan yang ada, atau ular atau apapun. Nah itu di situ. Itu bisa membuat tercela. Atau misalkan melakukan pengakuan merasa aku sebagai Tuhan, yang selalu setan itu kan selalu mengaku Tuhan. Nah itu di antara mimpi yang selama ini kita akan membahas tentang masalah mimpi yang tercela ini bagaimana. Nah mimpi tercela karena tadi dalam hadis Bukhari Muslim menjelaskan, bila mana kita mimpi tercela, kita bisa melihat hewan-hewan buas. Di antaranya kita mimpi, ini tabir mimpi. Mimpi apa? Mimpi selama ini kita ketemu sama harimau, atau ketemu sama apa? Yang selalu memakan makan haram.
atau misal daging-daging haram atau daging-daging mentah. Nah, bagaimana kalau kita ketemu dengan harimau? Nah, kalau mimpi kita semalam kita mimpi lagi tidur nih, enak-enak tidur, karena kita sebelum tidurnya kadang-kadang lupa kita untuk membaca doa, kita hanya ingat bayangan besok. Bagaimana caranya supaya mendapatkan uang besok, bagaimana caranya untuk membayar utang besok, bagaimana caranya supaya utang kita lunas. Nah, di situ selalu bayangan terus-terus seperti itu, karena orangnya itu suka untuk melaksanakan apapun yang kita rasakan selama ini. Bila mana orang yang suka uang apapun, ya, uang apapun, yang penting uang dilihatnya, rek halal arek haram, kita melakukan yang penting mah uang. Tak berpikir masalah urusan halal dan haram, yang penting mah duit. Karena kita dituntut, katanya. Kata siapa? Kata istri. Dituntut oleh misalkan ditagih hutang. Selalu dituntut. Nah, di situ makanya orang yang selalu mencari dengan rezeki walaupun halal dan haram tak peduli. Nah, maka setiap orang kalau misalkan selalu berpikir seperti itu, rahasia-rahasia ini, bila mana orang yang pernah mimpi ketemu sama harimau atau serigala, maka orang itu yang keluar dari dalam tubuhnya atau rahasia atau hakikatnya, bisa dikatakan hakikatnya, yang keluar di dalam tubuh kita itu dorongan-dorongan hawa nafsu. Kita tidur lelap dengan tadi memikirkan, atau misal tidak memikirkan pun bisa. Tidak memikirkan karena dia suka senangnya begini. Nah, di situ akan muncul tidur, ketemu dengan harimau. Apa itu harimau? Nah, yang di dalam tubuh kita itu adalah nafsu-nafsu hewaniah berbentuk harimau. Harimau itu selalu mencengkeram, selalu memakan. Ya, contohnya kita lihat aja secara fisik. Bagaimana harimau makannya? Apapun, saudara, apapun. Kadang-kadang teman-temannya teman harimau selalu dimakan. Nah, ini bila mana seperti itu, nafsu kita yang keluar, pokoknya senang apapun yang tadi saya ceritakan. Bila mana manusia itu diketemukan dengan harimau, secepatnya sadar. Jika siapapun telah melihat pengajian ini, orang tentang masalah mimpi, secepatnya sadar. Karena itu Allah memberitahu kepada kalian, kepada saudara yang selama ini kita dimakan oleh kita, yang namakan harta-harta halal dan haram selalu masuk ke dalam tubuh kita. Masuk dalam tubuh kita, ini uang haram, ini uang halal. Jadi istilahnya semacam tong sampah, tempat sampah, apapun masuk. Apalagi kalau kita diberikan kepada istri dan anak. Istri dan anak kita dikasih ini barang, tak peduli halal dengan penting nama kamu gak berbicara, gak ngomong apa-apa, penting budak bisa sekolah, anak bisa bayar itu, bayar ini, yang penting duit. Nah, ternyata kalau orang sudah dikasih tahu ketemu dengan harimau bahwa sifat-sifat kita di dalam tubuh kita, nafsu-nafsu kita terlalu. Kenapa harus terlalu? Karena halal dan haram kita akan merasakan sanksi di akhirat nanti. Jangankan di akhirat, mungkin coba rasain aja sekarang. Di dalam batin kita akan merasa prihatin. Prihatinnya bagaimana? Masya Allah, nih kita mencuri uang.
misalkan dari rumah atau mencuri sesuatu dari rumah orang lain, itu tidak akan jauh di dalam batinnya, akan merasa di situ. Kecuali kalau sudah di dalam penjaranya iblis, kecuali sudah dicengkram oleh iblis. Nah di situ orang pasti akan belum berpikir. Tapi ada hikmahnya bila mana sudah diberitahu oleh Allah lewat mimpi. Nah, bukan Allah sayang, sebenarnya Allah itu semuanya yang selalu kerja. Itu kalau babakan hakikat ma'rifatnya, Allah selalu yang punya peran. Cuman orang itu mengikuti dengan gangguan-gangguannya iblis atau gangguannya setan, supaya orang itu bisa melakukan mencuri, bisa melakukan apapun lah. Nah sekarang kan banyak Al-Quran, uang riba selalu dimakan, uang halal dimakan, selalu di situ. Nah, makanya kita yang selalu menonton, kita yuk sama-sama kita sadar, jangan sampai kita mencari rezeki tidak haram, karena kita punya tujuan, punya anak dan punya bini. Mungkin yang selama ini anak dan bini kelakuannya seperti apapun, jangan disalahkan dia, jangan disalahkan anak, jangan disalahkan istri, karena kitanya yang mencari rezeki, yang memberikan makannya kepada anak dan istri, berarti perkara yang halal. Itulah muncul dari sifat-sifat harimau yang ada di dalam tubuh satu keluarga pun bisa. Satu keluarga bisa muncul. Mungkin kita bisikannya merasa menutup aibnya. Menutup aibnya bagaimana? Menutup aibnya bisa melakukan dalam bisikan kita untuk melakukan sedekah. Merasa pengen sedekah aja, sedekah kita sedekah. Cuma sedekahnya itu hanya menutup aibnya, karena aibnya itu ditutup lewat kebaikan. Itu adalah baju surga atau kotoran ayam atau kotoran kambing dibungkus dengan kain sutera. Nah dalamannya isinya seperti itu, tapi di luarnya bagus dengan penglihatan sedekah. Di akhirat bagaimana? Habitus a'maluhum, akan lebur, hancur, ditolak amalnya, karena itu dari perkara yang tidak diperbolehkan atau perkara. Itulah diantaranya yang selalu mimpi bila mana orang ketemu dengan harimau yang selalu makan. Sebenarnya ada dalam tubuh kita, harimaunya ada dalam tubuh kita. Apalagi dengan ucapan, mulutmu adalah harimaumu, karena ucapannya tajam. Ucapannya itu selalu ngaruh kepada siapa? Ngaruh kepada orang lain untuk menipu. Nah, untuk menipu cepat untuk menipunya, karena ucapannya bagus, manis, padahal itu tajam kepada orang lain. Insya Allah bila mana yang selalu melihat dengan channel ini, Barokatul Karomah Sukabumi, akan diambil hikmah daripada mimpi. Mimpi ini adalah mimpi ketemu dengan harimau. Nah, makanya itu mimpi yang dikatakan mimpi tercela. Insya Allah bila mana yang telah melihat, yang telah senang kepada MBK atau Barokatul Karomah Sukabumi, akan diambil hikmah dan ada manfaatnya. Berhentilah dari yang selalu mendapatkan rezeki yang haram. Jangan sampai kita terus memakan barang haram. Berhentilah jika kalau Allah telah mengasih tahu lewat mimpi. Insya Allah kedepannya saya akan menjelaskan. Jangan lupa kalau suka ini tekan tombolnya subscribe atau lonceng share. Insya Allah saya akan doain semoga Anda berkah semuanya. Mungkin dari sekian tentang masalah pembahasan tentang masalah mimpi ketemu dengan harimau. Semoga bermanfaat. Saya akan melakukan karena kita sudah waktu duhur. Insya Allah kita akan melakukan sholat. Mungkin sekian dari saya. Mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.